Monggo Pak, ayo kita ngopi dulu ya. Jadi saya juga anak petani kopi. Oh gitu Pak ya. Baiklah teman-teman. Partai politik ini di KPU RI di tingkat pusat, bukan di kabupaten kota atau provinsi. Tapi kalau saat bersamaan partai politik ingin mengerahkan pengurus provinsi kabupaten kota di hari yang sama silaturahmi ya nggak masalah juga. Tapi kalau daftar tetap di KPU RI. Partai punya kepentingan untuk menang semua pasti. Caleg-caleg punya kepentingan menang semua. Pemilu kada di Lampung Barat, marilah kita sambut gembira sebagai sarana demokrasi Pancasila. Hai teman pemilih, jumpa lagi di acara Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Dan apa yang membuat terasa istimewa hari ini? Ya, karena kita sudah masuk di episode ke-12 dan hari ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Bapak Erwan Gusnawi. Selamat datang Pak Erwan. Ya. Selamat datang. Selamat datang di KPU Lampung Barat. Ya, teman-teman, Pak Erwan ini merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, gitu ya Pak ya? Iya. Ya, tapi ngomong-ngomong di Lampung Barat ini mungkin bukan sama datang ya Pak ya, tapi pulang kembali gitu Pak. Ya, jadi Lampung Barat is always a home for Pak Erwan. Kenapa itu Pak selalu menjadi rumah buat Pak Erwan? Iya, jadi apa namanya, saya ini kan dilahirkan di Lampung Barat, di Kecamatan Pelalo, Kicau, Muni ya. Jadi emang lahir di sana, tapi setelah apa namanya balita itu pulang lagi ke Kabupaten Waikanan. Tapi sebenarnya secara historis kami ada turun-temurun juga dari Lampung Barat. Orang tua itu sempat berkebun ya, bertanam kopi di Hamlunin Kicau Lampung Barat. Jadi Lampung Barat ini ya rumah saya juga. Saya merasa bahwa saya ini adalah putra. Bapak itu merasa Lampung Barat ini seperti pulang lagi gitu Pak ya, jadi kurang tepat ya Pak selamat datang ya, selamat pulang Pak gitu ya. Pulang kampung ini mana ya Pak ya, pulang pekon ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Erwan, saya tertarik sekali pernah membaca sebuah artikel bahwa Pak Erwan ini pernah menjabat waktu kuliahnya dulu menjadi presiden BEM ini Pak. Itu gimana Pak ceritanya? Boleh ceritain nggak Pak? Ya, jadi apa namanya, saya ini kan memang tertarik ya, apalagi pada saat reformasi itu kan banyak apa namanya aktualisasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa ya. Nah, saya melihat itu jadi motivasi saya untuk aktif di organisasi ya. Jadi proses berjalan, saya awalnya itu aktif di organisasi himpunan mahasiswa Islam di eksternal kampus, lalu mungkin menurut para senior saya itu punya potensi, sehingga saya diminta oleh para senior agar aktif di internal kampus. Jadi karir saya di kemahasiswaan itu di BEM itu mulai dari menteri ya, jadi dari jabatan struktur menteri. Setelah jadi menteri kita ikut pemilu raya, dipilih langsung oleh teman-teman mahasiswa di BEM Fakultas Hukum, ya alhamdulillah diberi kepercayaan. Jadi memang di organisasi kemahasiswaan itu di sana banyak apa namanya cerita ya, terutama bagaimana kita menumbuhkan rasa kepemimpinan kita, menumbuhkan dialektika kita dengan berkelompok ya, bergaul dengan sesama organisatoris, lalu bagaimana kita bisa memanajemen dinamika yang ada, itu banyak belajar di sana dan itu menjadi bekal saya pasca saya menjadi mahasiswa. Jadi organisasi mahasiswa itu apapun organisasinya itu bagus untuk kita belajar di sana, karena sukses itu kan ada 3 hal menurut saya. Pertama, kita itu harus sukses spiritual dengan melaksanakan spiritual ibadah sesuai dengan kepercayaan kita. Lalu emosional ya, emosional itu kan kita latih juga dengan cara berorganisasi. Lalu secara akademik. Jadi kalau 3 hal ini sudah apa namanya kita jalani dengan optimal, mudah-mudahan outputnya ke depan kita bisa sukses dalam mencapai karir ini. Amin. Mudah-mudahan ini jadi catatan juga buat teman-teman pemilih di luar sana Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti itu. Jadi sepertinya aktif di organisasi itu yang menjadi bekal Bapak ketika kemudian memimpin KPU gitu Pak ya. Oh iya, sebelum jadi di KPU provinsi kan pengalamannya banyak nih Pak. Iya. Jadi apa namanya, pasca di mahasiswa kan saya emang aktif ya,
di beberapa organisasi. Jadi kalau di organisasi profesi itu saya awal-awalnya aktif di Asosiasi Advokat, dipercaya menjadi Kepala Biro Pos Bantuan Hukum ya di AAI, lalu beberapa organisasi masyarakatan ICMI dan sebagainya ya saya aktif di sana. Tapi di tahun 2004 akhir 2005 saya berkomunikasi dengan pimpinan DPRD Kabupaten Waikanan ya, mereka meminta saya untuk kembali ke Kabupaten Waikanan karena akan ada rekrutmen Bawaslu, Panwas Pilkada namanya oleh DPRD. Di sana dan sebenarnya dimulai karir saya menjadi penyelenggara pemilu. Nah setelah saya menjadi Panwas Pilkada, saya jalani kok ini asik gitu, pekerjaan ini asik. Apa-apa ilmu yang saya dapatkan waktu di mahasiswa itu sebenarnya ilmunya ini bisa saya implementasikan. Nyambung ya Pak ya? Nyambung dengan pekerjaan itu. Nah jadi pekerjaan menjadi penyelenggara pemilu itu saya tekuni sampai dengan hari ini, itu menjadi pekerjaan profesi menurut saya, dan pekerjaan itu tidak menjadi beban kita yang besar ketika kita mengerjakan ini dengan tulus, ikhlas, dan hobi juga menjadi penyelenggara. Jadi kita tidak mengharapkan reward pun, karena kita hobi maka kita akan puas terhadap apa yang kita kerjakan dalam proses penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Ya, jadi intinya do what you love and love what you do, gitu ya Pak Yeah. ya? Intinya gitu Pak ya? Nah mungkin do what you love and love what you do itu juga yang akhirnya mengantarkan Pak Erwan memimpin KPU Provinsi Lampung sekarang ya Pak ya? Oke, nah berbicara masalah pemimpin ini memang nggak akan ada habisnya Pak. Tapi karena obrolan kita semakin seru ini Pak, nah ini kebetulan teman-teman juga sudah menyiapkan. Kita kan ada di acara Orasi Kopimu Pak, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat, terkenal dengan kopinya Pak ya? Iya. Jadi kita ngopi dulu nih Pak ya? Siap. Iya, suka ngopi kan Pak? Alhamdulillah. Monggo Pak, kita ngopi dulu ya. Jadi saya juga anak petani kopi. Oh gitu Pak ya? Baiklah teman-teman pemilih, kita minum dulu ya. Ya, kopinya memang kopi Lampung Barat khas ya Pak. Iya. Kalau Bapak pulang ke Lampung Barat pasti bawa kopi nih oleh-olehnya Pak ya? Gitu Pak ya? Iya, oke baiklah. Pak Erwan, kita menyambung obrolan yang tadi nih Pak. Jadi berkaitan dengan kepemimpinan. Jadi selama Bapak menjalani kepemimpinan menjadi pemimpin di KPU Provinsi Lampung, kan kita sudah menjalani beberapa tahapan Pak ya. Yang terakhir ini ada pemilu 2019, kemudian yang terakhir ini pemilu 2020. Kira-kira ada nggak Pak gitu kendala khusus yang atau kendala teknis gitu yang dihadapi ketika mengalami atau menjalani peran sebagai penyelenggara pemilu waktu itu? Ya, jadi kalau untuk pemilu 2019, saya memang waktu itu sudah menjadi komisioner KPU Provinsi ya. Karena waktu itu ada rekrutmen, jadi anggota KPU Provinsi itu kan 5 orang awalnya, tapi di Undang-Undang 7 2017 harus dilaksanakan, maka di tahun 2018 itu ada rekrutmen penambahan 2 orang. Jadi saya ikut seleksi, alhamdulillah saya menjadi komisioner KPU Provinsi Lampung. Tapi pada saat posisi kedua, itu yang di tahapan penyelenggaraan yang pernah kita laksanakan itu adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 8 kabupaten kota di tahun 2020. Nah, pilkada di tahun 2020 ini memang tugas-tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan bupati wali kota itu adalah melakukan koordinasi, ya, koordinatif, supervisi, dan monitoring ya, terhadap teman-teman yang menyelenggarakan pilkada. Nah memang di tahun 2020 ini kan di luar perkiraan kita, jadi pada saat proses tahapan baru dimulai, ternyata bangsa kita ini kan mendapatkan musibah ya, pandemik sehingga pada saat itu penyelenggaraan pilkada harus ditunda terlebih dahulu, dan akhirnya di bulan Juli tahapan itu bisa dilaksanakan kembali. Nah di masa pandemik ini tentunya beban kerja akan bertambah, walaupun provinsi itu koordinasi, supervisi, monitoring terhadap 8 kabupaten kota, saya merasakan bahwa KPU Provinsi itu sama pekerjaannya dengan waktu saya menyelenggarakan pilkada pemilihan bupati di kabupaten. Nah, jadi kita lakukan supervisi dan monitoring secara optimal terhadap 8 kabupaten kota di masa pandemik, apalagi regulasi ini kan menyesuaikan dengan kondisi pandemik. Peraturan KPU kita itu terbitnya pun kadang-kadang itu disahkan menjadi undang-undang, diundangkan itu setelah tahapan masuk. Nah, jadi kita memang harus eksklarasi harus cepat, informasi harus cepat. Karena teknologi informasi ini kan kita bisa menyesuaikan dan bisa terkonsolidasi. Kendala memang
pasti ada ya, karena di masa pandemi itu banyak penyesuaian yang harus kita lakukan, dan masyarakat pemilih ini kan juga dia lagi tabu juga ini. Iya, betul. Tapi kita harus gencar. Iya. Jadi kendala yang berat itu sebenarnya bisa kita tanggulangi dengan kerja gotong royong dengan seluruh stakeholder. Jadi 2020 itu saya sangat terasa bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur ya, Pak Kapolda, Pak Danrem, gugus tugas terutama, Kabinda ya, partai politik pengurus tingkat provinsi, itu harus kita lakukan, dan alhamdulillah itu terkonsolidasi dengan baik di Provinsi Lampung, dan apapun yang kita harapkan itu difasilitasi oleh seluruh stakeholder yang ada, terutama pemerintah daerah ya. Jadi mereka juga terdepan juga. Nah, gotong royong ini perlu, dan alhamdulillah kan penyelenggaraan pilkada di tahun 2020 ini kan orang pesimis, termasuk partisipasi pemilih orang menggunakan hak pilih kan awalnya orang pesimis. Nah, ternyata setelah dilaksanakan pilkada, partisipasi kita lumayan juga, 73,44 di partisipasi di Provinsi Lampung. Cukup tinggi, Pak, Dan ya? itu lumayan di kondisi pandemik ya. Ya. Dan dibandingkan pilkada tahun 2018 pemilihan gubernur atau pemilihan bupati sebelumnya yang dilakukan kabupaten kota, itu meningkat semua partisipasinya. Padahal di masa pandemi ya Pak, yang luar biasa, dan itu perubahan kerja keras dari seluruh pihak gitu Pak ya. Iya, oke. Jadi kalau banyak pengamat politik nih Pak yang berkata bahwa sepertinya pemilu 2024 kan sama beratnya nih Pak dengan 2019. Kira-kira gimana pandangan Bapak? Apa mungkin ada langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan KPU, terutama KPU Provinsi Lampung dan jajaran? Iya, jadi memang regulasi kita kan tetap sama nih. Undang-undang pemilu kita nggak ada perubahan ya. Nah, peraturan KPU sifatnya penyempurnaan ya, memperbaiki, melakukan evaluasi terhadap peraturan KPU yang sebelumnya. Nah, pekerjaan itu tentunya memang berat, karena di saat bersamaan itu kita akan memilih 5 jenis pemilihan ya untuk pemilunya, untuk memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, dan Presiden dan Wakil Presiden di saat bersamaan. Nah, di 2009 itu, 2019 ya, itu begitu hiruk pikuknya. Saya waktu itu divisi logistik ya. Nah, saya situasi pengadaan, distribusi ya, packing, logistik itu begitu berat. Termasuk di semua divisi-divisi yang ada di tahun 2019 ya. Belum lagi dinamika politik nasional yang begitu kencang ya, sampai dengan daerah-daerah, bahkan di daerah pusat-pusat keramaian itu kan ada polarisasi masyarakat atau pemilih terkait dengan pilpres. Dinamikanya begitu luar biasa. Nah, di tahun 2024 ini teknis-teknis penyelenggaraan itu kan sama, serupa ya, sama. Hanya saja memang kita bersyukur bahwa di tahun 2024 ini dengan aturan yang masih tetap yang lama, dengan begitu berat, KPU RI sebagai pembuat regulasi, sebagai pimpinan kita dalam melaksanakan pemilu, mereka banyak waktu untuk menyusun perencanaan, termasuk membuat regulasi dan aturan. Nah, sehingga ini seolah bisa tepat waktu dan kita bisa mengimplementasikan dengan baik, karena kita sudah mempelajari semua peraturan-peraturan KPU, petunjuk teknis, surat edaran ya, sedini mungkin, karena undang-undangnya sama. Nah, jadi ini memperingan kita. Tapi memang ada perubahan-perubahan yang sangat penting, misalnya masa kampanye. Nah, masa kampanye di tahun 2024 ini kan waktunya pendek, dia 75 hari. Kalau untuk pemilu 2019 itu 203 hari masa kampanyenya. Nah, sebenarnya dengan jadi dengan pendeknya masa kampanye itu sebenarnya untuk peserta pemilu itu sangat baik ya, untuk masyarakat baik, untuk menghindari polarisasi, menghindari konflik dan sebagainya, itu bagus. Tapi di kita penyelenggara memang ada satu hal sebenarnya terkait dengan pengadaan dan distribusi logistik kita waktunya cukup pendek. Karena logistik itu kan diadakan dua macam. Ada logistik yang diadakan berdasarkan penetapan DPT. Itu bisa dilakukan lebih awal, seperti kotak suara, bilik suara, tinta, ya, hologram, segel, dan sebagainya. Itu bisa diadakan lebih awal. Nah, tapi ada jenis logistik yang diadakan setelah penetapan daftar calon tetap DCT atau pasangan presiden wakil presiden, itu seperti surat suara, form formulir, kaitannya kan di sini nih. Nah, jadi dia ditetapkan dulu baru kita bisa adakan. Nah, waktu yang pendek ini tentunya perlu solusi dan manajemen. Dan KPU RI sudah mempersiapkan solusi dan manajemen pengadaan, distribusi, dan packing logistik. Kalau ada masalah, tantangan yang di 2019 yang paling berat itu kan distribusi logistik kita ada di daerah-daerah tertentu, misalnya di pesisir barat ya, itu ada
Waiharu, ada Pulau Iya, Pisang. itu cukup berat Pak ya Cukup medannya. berat. Ya, kalau Waiharu itu kan Ya. dia bisa masuk dengan menggunakan gerobak sapi Ya, misalnya ya. itu cukup berat. Cukup berat. Lalu ada beberapa kepulauan, Pulau Tabuan, ya, Ya. Pulau Sebesi dan sebagainya. Ada daerah-daerah perairan. Ya. Di beberapa daerah di Lampung Barat misalnya daerah-daerah pegunungan ini berat harus pada dua. Nah di Februari nanti itu pemilu kita, kalau cuaca kita musim hujan itu kan menjadi faktor alam yang juga harus perlu kita Tidak bisa antisipasi. dihindarkan lagi itu Pak. Nah Ya. harus diantisipasi sehingga kotak suara kita memang harus termasuk jenis-jenis kelengkapan yang ada di kotak suara semua harus dibungkus plastik, kotak suaranya harus terbungkus plastik dengan kuat ya, jadi untuk menghindari antisipasi hal-hal risiko yang akan terjadi. Tapi di pemilu 2024 Mbak, terkait dengan polarisasi, saya bisa memperkirakan polarisasi 2019 dibandingkan dengan 2024 akan lebih ringan. Kenapa? Karena pada saat bersamaan itu ada penyelenggaraan pemilu dan pilpres, partai punya kepentingan untuk menang semua pastinya. Caleg-caleg punya kepentingan menang semua. Tapi mereka ada rem karena saat bersamaan mereka juga ada koalisi beberapa parpol yang untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden. Pertarungan antar parpol tidak akan begitu besar. Nah, lalu kalau ada putaran kedua, kan kita 14 Februari itu untuk pemilu pilpres hari H-nya. Misalnya pilpres ada putaran kedua itu dilaksanakan di bulan Juni. Nah, saat bersamaan juga di 2024 kita sudah menjelang memasuki tahapan pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota. Pasti ada koalisi-koalisi partai politik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kota, lokal untuk mereka membangun komunikasi kembali. Nah ini polarisasi insya Allah mudah-mudahan akan lebih ringan, apalagi masa kampanye 7 bulan. Tapi berita hoax ya, udah ujaran kebencian, sara, nah itu harus kita antisipasi dari sekarang. Nah itu saya tertarik itu Pak. Ya. Saya mau menggarisbawahi masalah polarisasi yang terjadi di masyarakat gitu ya. Kemudian juga hate speech yang banyak beredar di media sosial dan seterusnya. Kira-kira apa langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung untuk meminimalisir hal itu menjadi hal yang menyeruak gitu di media publik? Ya, jadi di masa tahapan ini memang itu sudah menjadi diskusi ya dan kesimpulan rapat pleno khusus kita di KPU Provinsi. Ya kita mau tidak mau ini harus menggandeng seluruh stakeholder ya, stakeholder yang ada. Jadi kita dengan kepolisian misalnya, dengan TNI kita sudah berkoordinasi ya, kejaksaan kita sudah berkoordinasi dalam rangka membicarakan termasuk berita hoax dan lain sebagainya ya. Polarisasi dengan pemerintah daerah sudah kita dengan Pak Gubernur. Nah kita di kelompok-kelompok media juga dengan PWI misalnya, hari ini juga kita dengan ada beberapa organisasi media ya, kita juga sudah berkoordinasi karena media sosial ini kan harus informasi begitu cepat, tapi tidak ada penjaringan informasi ya kan. Penyaringan, tidak ada penyaringan. Siapa bisa gitu, posting langsung cepat. Nah, sehingga media harus mengambil peran ini sebagai pemadamnya. Kalau kata teman-teman, kata ketua PWI kan, jadi kalau media sosial ini pembakarnya, jadi media sekarang ini ya itu menjadi pemadamnya, karena kalau berita-berita media ya baik dia online, baik mainstream dan lain sebagainya, mereka ada pensortiran berita kan, ada pemadaman berita. Nah, sehingga memang ke depan pastinya kalau KPU RI sudah mengambil langkah, ada beberapa MOU dengan institusi terkait ya, dengan Cybercrime ya, lalu mereka beberapa lembaga negara yang sudah melaksanakan MOU, dan pasti ini akan kita implementasikan di provinsi dan kabupaten kota. Jadi seperti itu kira-kira ya beberapa langkah antisipatif yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung khususnya seperti itu. Nah berbicara masalah digitalisasi Pak, tadi saya pengen tanya lagi. Nah tapi saya takut Bapak kehausan nih, kita ngopi aja lagi ya Pak ya. Jadi setelah kita minum kopi nanti saya mau nanya yang lain lagi ya. Jadi teman pemilih kita ngopi dulu ya, kita break sebentar, kita ngopi dulu. Aduh, mantap banget ini Pak. Pokoknya kopi Lampung Barat Robusta iya, nggak terkalahkan gitu Pak ya. Mungkin kopi yang bikin peron kembali terus pulang ke rumah gitu Pak ya, ke Lampung Barat ya. Nah, ini berbicara masalah digitalisasi, kemudian arus informasi yang terjadi begitu deras, kemudian perpindahan informasi yang itu sedetik aja itu udah langsung cepat menyebar seperti itu. Jadi adakah kira-kira dari KPU RI sendiri itu membangun aplikasi-aplikasi yang bisa mendekatkan gitu Pak antara KPU sebagai penyelenggara dengan para pemilih atau teman pemilih di luar sana? Jadi memang aplikasi itu kan ada yang bersifat khusus, ada yang bersifat umum.
Nah, jadi aplikasi yang bersifat umum itu yang dibuat oleh KPU RI dalam rangka tahapan pemilu. Misalnya dia sekarang ada Lindungi Hakmu, khusus untuk masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam pemutahiran data pemilih ya. Ada Lindungi Hakmu. Lalu nanti pada saat pendaftaran partai politik, sekarang partai politik sedang menginput dokumen persyaratan partai di sistem aplikasi partai politik SIPOL. Nanti ada Silon, sistem pencalonan. Lalu ada sistem dana kampanye. Ya, nanti ada sistem aplikasi logistik. Nah, lalu ada Situng ya. Nah, semua aplikasi-aplikasi yang bersifat umum dibuat oleh KPU RI dan kita menjadi bagian untuk melaksanakan semua aplikasi ini. Nah, ini dalam rangka memberikan keterbukaan informasi kepada publik ya, kepada peserta pemilu agar mudah diakses oleh masyarakat ya. Sekarang sebenarnya masyarakat mau menjadi pemilih juga harus aktif, dia cek aja di Lindungi Hakmu. Ya, betul. Dibuka dia di wilayah mana, kabupatennya sudah muncul, masukkan linknya, udah ketahuan tuh terdata atau tidak sebagai pemilih. Jadi kita harus menggencarkan sosialisasi Lindungi Hakmu ini kepada masyarakat, termasuk melalui media podcast ini. Nah, agar masyarakat bisa download aplikasi Lindungi Hakmu di Play Store. Nah, begitu juga aplikasi-aplikasi yang misalnya SIPOL nanti pada saat verifikasi pendaftaran partai politik ya, faktual keanggotaannya, masyarakat punya akses, dia buka aja portalnya kan. Punya KPU RI ya, dibuka portalnya, nanti di sana masyarakat bisa memasukkan identitas yang unik. Kalau dia masuk di data keanggotaan, dia merasa tidak pernah menjadi anggota partai politik tertentu, maka dia bisa mengajukan keberatan di KPU. KPU bisa meng-MSK, meng-TMSK. Itu kan mudah diakses nih oleh masyarakat ke depan ini dalam rangka teknologi informasi. Nah, selain aplikasi-aplikasi yang bersifat umum yang dibuat oleh KPU RI dan kita menjadi bagian yang harus melaksanakannya, ada memang aplikasi yang lain yang di non tahapan yang dibuat oleh KPU RI yang dia untuk umum juga. Misalnya JDH, Jaringan Dokumentasi ya Hukum, Informasi Hukum. Nah, JDH itu kan enak. Masyarakat peserta yang mau tahu regulasi pemilu, peraturan KPU, surat edaran, ya kan? Nah, Juknis hari ini keluar, hari ini bisa dibuka. Iya. Masyarakat bisa ambil, peserta bisa download. Ya. Lalu ada namanya aplikasi PPID. Nah, terkait dengan informasi data, di sana sudah terkumpul semua. Nah, di RI ada ePPID, ya kan? Di provinsi ada ePPID. Tinggal buka saja portalnya. Di sana ada tanda WhatsApp. Pencet WhatsApp-nya langsung, apa yang mau kita minta bisa terkirim ke WhatsApp. Nah, di sana ada semua. Lalu ada ERBP digital juga ada KPU RI. Nah, ada beberapa aplikasi yang memang bersifat khusus yang kita bangun untuk mendukung kerja kita. Misalnya di KPU Provinsi Lampung kita menginisiasi, dan ini juga ada beberapa aplikasi yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten dan ini mendapatkan apresiasi dari KPU RI. Misalnya aplikasi Siap terkait dengan daftar hadir teman-teman ASN. Ini kan Lampung mempelopori ini. Nah, sekarang teman-teman Dewas Kabupaten Kota juga sudah menggunakan ini. Nah, KPU RI sih informasinya apresiasi, sedang akan ke Lampung juga, kita sudah laporkan juga. Lalu ada aplikasi e-resepsionis. Nah, ini di Kabupaten Kota juga sudah dilaksanakan. Jadi kita sudah menggunakan barcode untuk hadir ke KPU sebagai tamu ya, jadi nggak perlu lagi kita nulis-nulis, pokoknya digital semua. Nah, lalu ada lagi selain itu kita e-inventory. Nah, kalau di kabupaten mungkin belum dilaksanakan ya, di provinsi sudah dilaksanakan. Jadi yang sudah di launching itu dia e-Siap, e-RBP, lalu SPP belum di launching. Jadi e-Siap, RBP, lalu ada lagi e-resepsionis. Ini sudah di launching oleh Pak Korwil ya, Pak almarhum Pak Tirian di KPU Provinsi. Nah, sekarang kita sudah soft launching ini di Provinsi Lampung inventaris. Jadi ada barcode di setiap inventaris kita. Tinggal kita buka saja kamera Google kita, itu sudah ketahuan nih aset ini tahun berapa dibeli, harganya berapa, itu sudah muncul semua. Lalu ada lagi disposisi. Ini baru provinsi yang mengoperasionalkan. Jadi walaupun saya ini di Lampung Barat, kalau ada surat naik ke saya buka disposisi, saya disposisikan ke divisi atau sekretaris,
ini sudah bisa. Ya, administrasi tetap berjalan, Tetap berjalan. Nanti dia, tempat, gitu, tapi ya. nanti dia di print out untuk dokumen hard copy-nya ada. Ya. Nah ini e-disposisi. Lalu kita ada apa namanya SPIP, ini yang baru kita soft launching, yang sekarang baru kita gunakan di teman-teman kabupaten kota dalam mempermudah kita juga. Nah, inventory, udah itu SPIP, lalu ini disposisi, ya, ini belum di launching, baru di soft launching. Soalnya nanti akan di launching oleh dalam waktu pimpinan. dekat ini. Ya. Oke. Kita dulu ada aplikasi lindungi hakmu, tapi ketika KPU RI membuat, maka punya kita Ya. istirahatkan. Oke, Seperti istirahat itu. dulu Pak ya. Kita pakai yang Punya KPU RI, ya, kan punya bersifat umum. KPRI. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong tentang tadi Sipol, kemudian banyak sekali aplikasi-aplikasi memang dibangun oleh KPRI untuk mempermudah masyarakat mencari Ya. informasi terkini terkait penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh KPU. Nah, berbicara masalah tahapan ini Pak yang sudah kita launching Pak ya, tahapannya kemarin dimulai tahapan itu kemarin di tanggal 14 Juni, beberapa waktu yang lalu. Kalau di tahun 2022 sendiri itu apa Pak tahapan yang paling dekat gitu yang mau Ya. dilakukan? Kalau sekarang ini kan tahapannya itu kan penyusunan perencanaan ya dan regulasi, ini domainnya KPU RI ya yang buat ya. Kalau kita ini kan implementator ya regulasi yang dibuat oleh KPU RI, kan regulator itu KPU RI. Tapi di saat ini juga ada tahapan sosialisasi. Nah dengan memberdayakan sumber daya yang ada ya, jadi kita harus melakukan sosialisasi tahapan pemilu ya sudah dimulai. Misalnya di Provinsi Lampung ya, di teman-teman KPU Kabupaten Kota, berapa pelapor media sosial yang dimiliki, termasuk hari ini podcast, kita dalam rangka melakukan sosialisasi terhadap pemilu. Jadi kita otomatisasi karena ini non budget kan. Lalu apa namanya memasang banner, spanduk ya. Ini berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa kita pasang banner dan spanduk. Alat peraga sosialisasi ini sudah kita lakukan. Nah, sosialisasi kepada stakeholder secara langsung sudah dilakukan juga ya. Ini tahapan sosialisasi. Nah, ke depan kita tahapan yang paling dekat itu kan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik ya. Nah, jadi di tahapan PKPU 3 tahun 2022 ini pendaftaran partai politik itu kan pengumuman dimulai 29 Juli tahun ini ya, bentar lagi di bulan ini itu diumumkan pendaftarannya dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus pendaftaran partai politik. Nah, sekarang partai politik itu sedang menginput dokumen persyaratan partai politik dan keanggotaan partai politik di Sipol oleh mereka ya, oleh admin partai politik yang akses admin Sipol ini diberikan oleh KPU RI atas permintaan partai politik yang berbadan hukum. Ini daftarnya nanti di tanggal 1 itu, mulai tanggal 1 daftar partai politik ini di KPU RI di tingkat pusat, bukan di kabupaten kota atau provinsi. Tapi kalau saat bersamaan partai politik ingin mengerahkan pengurus provinsi kabupaten kota di hari yang sama silaturahmi ya nggak masalah juga. Tapi kalau daftar tetap di KPU RI. Nah, ini tahapan pendaftaran ini. Nah, dalam pendaftaran ini kita akan melakukan verifikasi nanti administrasi dan faktual setelah pendaftaran ditutup. Nah, verifikasi administrasi partai politik itu, dokumen dan persyaratan partai politik itu dilakukan verifikasi administrasinya oleh KPU RI. KPU RI yang melakukan verifikasi administrasi. Tapi verifikasi administrasi terhadap keanggotaan partai politik itu dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Nah, KPU RI sudah menerbitkan keputusan KPU tentang jumlah minimal keanggotaan partai politik, sudah terbitkan. Nah, teman-teman Kabupaten Kota yang melakukan verifikasi administrasi keanggotaannya. Nah, verifikasi administrasi dilakukan. Setelah melakukan verifikasi administrasi keanggotaan oleh teman-teman Kabupaten Kota termasuk Lampung Barat, nanti hasilnya disampaikan ke KPU Provinsi melalui Sipol. Nanti kami melakukan rekapitulasi pleno dan kami sampaikan ke KPU RI. Nah, verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU RI dan Kabupaten Kota ini terhadap seluruh partai politik, baik partai politik peserta pemilu 2019 yang memenuhi ambang batas parlemen threshold 4%, ada 9 parpol ya, maupun partai baru yang berbadan hukum. Ini verifikasi administrasi semua. Nah, setelah melakukan verifikasi administrasi selesai, diumumkan yang memenuhi syarat administrasinya, kita melakukan verifikasi faktual. Nah, faktual ini dilakukan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Nah, KPU Provinsi melakukan faktual RI dan Kabupaten Kota tidak terhadap partai politik yang 9 partai politik yang memenuhi parlemen threshold ini tidak dilakukan verifikasi faktual, tapi partai baru, partai yang berbadan hukum yang mendaftarkan ini kita lakukan faktual.
provinsi melakukan faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan kepada keberadaan kantor atau sekretariat partai politik. Nah, teman-teman kabupaten selain 3 hal ini yang dilakukan verifikasi faktual, juga terhadap keanggotaan parpol. Jadi tambahan yang lebih berat, keanggotaannya dilakukan faktual, sampling atau sensus. Nah, ini yang dilakukan. Penetapan partai politik sebagai peserta pemilu itu tanggal 14 Desember 2022. Nah, tahapan di tahun 2022 juga ini akan dilakukan pemutahiran data pemilih ya. Jadi sekarang kita pemutahiran data ini berkelanjutan. Setiap bulan teman-teman kabupaten melakukan rekapitulasi ya, pencermatan data dan sebagainya. Ini berakhir di September. Nah, Oktober kita akan mendapatkan daftar potensial pemilih pemilu DP4 pemerintah yang akan disandingkan dengan data terakhir kita. Nah, nanti KPU RI menyampaikan data ini kepada KPU provinsi dan kabupaten kota. Kita akan mulai melakukan pemutakhiran data pemilih, ya kan? Nanti, secara teknis saja akan diatur di peraturan KPU dan petunjuk teknis. Nah, di bulan Oktober juga kita akan mendapatkan daftar agregat kependudukan ya, DAK 2 per kecamatan, yang itu digunakan oleh teman-teman kabupaten kota untuk melakukan penetapan jumlah kursi DPRD di bulan Oktober nanti sampai dengan Februari, dan penataan daerah pemilihan dapil di kabupaten kota. Ini teman-teman kabupaten yang melakukan itu. Nah, kalau provinsi tidak menetapkan jumlah kursi, tidak menata dapil karena sudah terlampir di Undang-Undang 7 tampilan 4 ya. Nah, ini teman-teman kabupaten melakukan ini juga. Ini tahapan di 2022. Dua semua yang kita lakukan. Itu yang terdekat itu Pak ya, kita lakukan ke depannya di tahun 2022 yang ini sudah memasuki bulan 7 nih Pak. Jadi tersisa 5 bulan lagi ini. Gitu. Jadi it's a long run to go gitu ya Pak. Jadi itu no wonder kalau kita sering banget mendengar kata-kata KPU melayani integritas 24 jam gitu Pak ya. Ya gimana Pak Bapak tentang kata-kata itu Pak? Integritas 24 jam. Ini kan bagus nih sebagai motivasi kita ya. Jadi kalau selama ini tagline kita kan KPU melayani, KPU melayani. Jadi memang kita kewajiban kita itu melayani peserta dan pemilih ya. Jadi kita harus memperlakukan peserta secara adil dan setara. Nah, sekarang kita tagline-nya melayani dengan integritas 24 jam ya. Jadi memang selama 24 jam itu kita harus memiliki integritas yang bagus, yang baik ya, dalam rangka melayani pemilih dan peserta. Nah, integritas ini catatannya tidak boleh nilainya di bawah 100, harus 100, karena 1% pun integritasnya berkurang, maka ini berbahaya karena pihak lain akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Maka integritas harus 24 jam. Nah, ini dalam keseharian kita melaksanakan tahapan pemilu. Nah, di pelaksanaan tahapan pemilu ini kan hari kerja kita hari kalender, iya kan? Hari kalender, mau hari libur, mau Sabtu, mau Minggu, mau hari raya Idul Fitri. Kalau tahapannya kita harus melakukan pleno, maka kita harus lakukan karena tahapannya jam kalender. Tahapan ini berangkaian, tidak boleh satu tahapan tertinggal karena dia akan mengganggu tahapan kedepannya. Jadi dia berangkaian harus selesai sesuai dengan jadwal yang ada. Memang di peraturan KPU 3 ini kan masih bersifat umum ya. Nanti secara teknis itu akan ada juknisnya, tahapan dan jadwal ini akan ada programnya nanti diatur di juknis. Jadi sekarang memang lebih teradministrasif yang 24 jam. Kalau dulu kita kerja tahapan itu yang lembur, tapi tidak administratif. Kalau sekarang terdokumentasi, terjadwal ya. Kalau sekarang yang piket mungkin mewakili sub-sub bagian 5 orang setiap malam. Nanti kalau sudah tahapan udah gak ada tiket itu semua lembur. Kalau sudah lembur banyak pekerjaan, semuanya piket. Yang piket bisa 15-20, bahkan bisa lebih juga gitu. Sampai selesai. Makanya di tahapan yang sangat padat itu, saya sudah sampaikan dengan sekretaris, aplikasi Siap ini kalau nanti di tahapan yang sudah padat, ini teman-teman kalau dia malam pulang jam 4 kerja, maka besoknya kalau harus jam 8 dia absen itu agak berat, tapi nanti pasti ada metodenya, ada penyesuaiannya, karena kita memang 24 jam kerja. Ya mungkin kalau kita berbicara masalah integritas 24 jam itu terkait dengan langkah yang kemarin baru dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung gitu ya. Jadi terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBB. Bisa cerita sedikit Pak kemarin KPU? Ya, jadi kita memang rangkaian kegiatan itu kita mensosialisasikan kembali ya terhadap internal kita. Nanti di KPU Lampung Barat juga melaksanakan juga. Ada peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 ya tentang gratifikasi ya, gratifikasi.
Nah di sana kita ingatkan kembali sebenarnya kalau komisioner segala macam tahun 2020 pun itu langsung Pak Ilham Saputra yang hadir ya, KPU RI, pimpinan kita mantan ketua juga sudah mensosialisasi itu kepada komisioner. Tapi kita perlu mengingatkan kembali, membuka kembali ya. Jadi kita mensosialisasikan itu, dan sekarang kita ada SPI ya, survei ya, survei integritas itu ada 30 KPU provinsi kabupaten kota termasuk Lampung yang akan menjadi objek survei. Nah, kita punya komitmen ya, saya bilang tadi bahwa integritas kita ini tidak ada tawar-tawar. Kalau 100% persentase ya harus 100%. Langkah yang kita ambil tadi, misalnya kita kemarin melaksanakan komitmen kita dengan melakukan penandatanganan fakta integritas ya, daerah wilayah bebas korupsi ya, WDBM ya, itu daerah yang wajib melayani ya. Nah ini kita lakukan di Satker KPU provinsi. Saya sudah sampaikan dengan teman-teman divisi SDM, hukum dan sekretaris agar itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Karena ini sebenarnya ya kita mengoptimalisasi yang ada, karena juga tidak menimbulkan biaya yang besar kan, karena kegiatan internalisasi saja itu di Satker kita. Nah, Bapak, kira-kira secara spesifik ada saran-saran khusus untuk KPU Lampung Barat supaya lebih baik lagi ke depannya? Ya, kalau saya lihat kan KPU Lampung Barat ini kan ya selama 2 tahun ini ada peningkatan yang signifikan ya, itu peningkatan kinerja yang pasti, karena sumber daya manusia itu kan penting buat kita ya, dan alhamdulillah semua jabatan eselon ya ini sudah dipenuhi semua oleh Pak Sekjen ya, tidak ada kekosongan. Lalu kita ada penambahan PPN-PM ya, yang tentunya punya kompetensi tersendiri ya, ada ASN kita yang baik ya, jadi etos kerja ini sudah terbangun dengan baik ya, saya mengapresiasi itu. Lalu sarana dan sarana tentu dong, kantor ya alhamdulillah sudah ada peningkatan ya, karena fasilitas itu pasti menunjang kerja kita, semangat kerja ya, sudah itu rasa kebersamaan, kekeluargaan ya ini harus terjaga dan terbangun. Saya Lampung Barat saya rasa karena ini di daerah ya, rasa kekeluargaannya itu kental. Ya, makan saya lihat sering makan bareng sama-sama. Nah ini salah satu strategi juga membangun kebersamaan, menjadi teamwork yang solid antara komisioner dan sekretariat ya. Nah saran saya terhadap KPU Lampung Barat, karena ini tahapan ya, kalau terkait kinerja segala macam saya yakin sejak pemilu tahun 2000, pilkada tahun 2017, pemilu 2019 kemarin, alhamdulillah tidak ada masalah. Walaupun sebenarnya Lampung Barat punya cerita yang kelam di masa lalu, nah, tapi alhamdulillah di 2 event ini selamat, dan ke depan perlu dipertahankan kembali ya. Nah, kami mengapresiasi tentunya KPU provinsi, dan harapan kita tertib administrasi ini yang perlu kita utamakan. Semua administrasi harus tertib, komunikasi dengan seluruh stakeholder, komunikasi terhadap peserta, terbuka terhadap pemilih dan peserta. Ini harus kita lakukan, perlakukan peserta secara adil dan setara. Semua pasti punya kepentingan terhadap KPU, apalagi peserta pemilu, tapi kita harus memperlakukan peserta secara adil dan setara. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dapat sukses menyelenggarakan pemilu 2024, dilanjutkan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat tahun 2024. Amin. Aduh, itu harapannya luar biasa ya Pak. Closing statement dong Pak buat teman-teman pemilih yang ada di luar sana, kira-kira dari Pak Elman Bustami. Ya, jadi kalau khusus untuk pemilih, harapan kita masyarakat itu harus berpartisipasi aktif ya dalam proses seluruh tahapan, baik yang diwakili oleh kelompok masyarakat seperti NGO ya, organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, maksudnya itu kan perwakilan kelompok-kelompok nih berpartisipasi, maupun secara personal ini harus aktif ya, terutama memastikan ya haknya untuk memilih, karena suara ini kan kedaulatan yang paling hakiki. Nah, jadi dipastikan dulu bahwa kita masuk atau tidak sebagai pemilih. Nah, pemerintah kan sudah melakukan penggencaran perekaman KTP elektronik sekarang kan, sudah masuk ke pekon-pekon, ke ujung-ujung gunung. Kita apresiasi itu. Nah, masyarakat harus aktif. KPU itu sudah ada perangkat IT-nya, jadi aplikasi lindungi hakmu itu. Nah, mohon kiranya agar masyarakat bisa mendownload ini. Kalau misalnya orang tuanya itu generasi kolonial, pasti ada anak yang generasi milenial. Milenial ini lah download teknologi, dia download aplikasi ini, nanti bisa dipastikan masukkan nicknya sudah ketahuan nih, dia terdata atau tidak di data pemilih. Kalau tidak kan ada menunya juga untuk memasukkan
dirinya, keluarganya diregistrasi sebagai pemilih, nanti akan divalidasi oleh teman-teman kabupaten kota. Nah ini dulu yang sudah dipastikan, karena kita ada pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan DPP. Nah nanti juga pada saat pemutahiran daftar pemilih untuk pemilu juga harus aktif juga memastikan dirinya. Nah ini yang paling utama dulu. Kalau sudah berpartisipasi dirinya, sudah menjadi pemilih, berarti dia punya niat untuk memilih. Kalau sudah punya niat memilih, saya yakin masyarakat punya niat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Nah, kalau pemimpinnya terbaik dan terpilih, insya Allah daerah kita akan maju. Amin. Mudah-mudahan gitu Pak ya. Kita aminkan doa-doa baik gitu Pak ya. Aduh Pak Irwan, ini senang sekali loh saya dikunjungi Pak Irwan hari ini. Kita bisa ngobrol-ngobrol di acara Orasi Kopimu. Tapi mohon maaf ini Pak, waktu sangat terbatas. Jadi kita akan ngobrol lain kali Pak ya. Siap. Request kopi lagi Pak, kira-kira? Iya. Pasti dengan kopi akan kami siapkan. Baiklah teman pemilih, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih Pak Irwan sudah hadir, berkenan menghadiri undangan kami. Teman-teman jangan lupa ya selalu ikuti media sosial resmi kita. Teman-teman bisa ikuti kita di website resmi kita di kap-lampungbarat.kpu.go.id dan juga di jadi.lampungbarat.go.id. Kita juga ada di IG KP Lampung Barat dan jadi KPU-Lampung Barat, serta di Facebook kita di KPU Spasi Lampung Barat dan jadi KPU Lampung Barat. Buat teman-teman yang memiliki akun Twitter, jangan khawatir, bisa ikuti kita juga di @KPU Lampung Barat dan di kanal YouTube kita KPU Kap Lambar. Baiklah, akhirnya Pak Irwan Bustami dan saya Yuanita Kristianti pamit undur diri. We have to see you. Kita akan ketemu di lain kesempatan and goodbye. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.